Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Juniadi Ashar dengan NIM 203020212095. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan tahun 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di video pembelajaran kali ini saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen untuk memenuhi tugas UAS Statistik Pendidikan yang diampuh oleh Ibu Asih Utami SPD MPD. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada validitas. Validitas instrumen dapat dibuktikan dengan beberapa bukti. Bukti tersebut antara lain secara konten atau dikenal dengan validitas konten atau validitas isi, secara konstruk atau dikenal dengan validitas konstruk, dan secara kriteria atau dikenal dengan validitas kriteria. Yang pertama ada validitas konten. Validitas konten atau validitas isi fokus memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Validitas konten dinilai oleh ahli saat alat ukur diuraikan dengan detail, maka penilaian akan semakin mudah dilakukan. Beberapa contoh elemen yang dinilai dalam validitas konten adalah sebagai berikut. Yang pertama ada definisi operasional variabel. Yang kedua ada representasi soal sesuai variabel yang akan diteliti. Yang ketiga ada jumlah soal. Yang keempat format jawaban. Yang kelima ada skala pada instrumen. Yang keenam ada penskoran. Yang ketujuh petunjuk pengisian instrumen. Yang ke-8 waktu pengerjaan. Yang ke-9 populasi sampel. Yang ke-10 tata bahasa. Dan yang terakhir adalah tata letak penulisan atau format penulisan. Yang B ada validitas kriteria. Validitas kriteria fokus pada pembandingan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Instrumen lain ini disebut sebagai kriteria. Ada dua jenis validitas kriteria, yaitu validitas kriteria prediktif dan validitas kriteria bersamaan atau concurrent. Perbedaan kedua uji validitas kriteria tersebut terletak pada waktu pengujian instrumen yang dengan kriterianya. Jika pengujian instrumen dan kriterianya dilakukan pada waktu yang berbeda, maka disebut dengan validitas kriteria prediktif. Sedangkan jika pengujian instrumen dengan kriterianya dilakukan pada waktu yang bersamaan, maka disebut dengan validitas kriteria bersamaan atau concurrent. Hasil dari uji instrumen dan kriterianya kemudian dihubungkan dengan uji korelasi. Berikut ini disajikan rumus korelasi untuk mencari koefisien korelasi hasil uji instrumen dengan uji kriterianya. Rxy sama dengan N dalam kurung sigma xi yi kurang dalam kurung sigma xi dikali dalam kurung sigma yi per akar dalam kurung N dalam kurung sigma xi pangkat 2 kurung dikurang dalam kurung xi kurung pangkat 2 dikali dalam kurung N dalam kurung sigma yi pangkat 2 dikurang dalam kurung yi kurung pangkat 2. Rx ya adalah koefisien korelasi, N adalah jumlah responden, xi adalah skor setiap item pada instrumen, yi adalah skor setiap item pada kriteria. Yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain tes retest, ekuivalen, dan internal konsistensi. Internal konsistensi sendiri memiliki beberapa teknik uji yang berbeda. Teknik uji reliabilitas internal konsistensi terdiri dari uji Schwarzschild, KR20, KR21, dan Alpha Cronbach. Namun setiap uji memiliki kriteria instrumen seperti apa yang bisa diuji dengan teknik tersebut. Yang pertama ada tes dari tes. Pengujian reliabilitas dengan
Tes-retest dilakukan dengan cara mencobakan suatu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisiennya, korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan selanjutnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Korelasi antara hasil uji pertama dengan hasil uji selanjutnya diuji dengan korelasi produk momen untuk mencari koefisien korelasinya. Rumus korelasi produk momen yang digunakan seperti tersaji di bawah ini. Rxy sama dengan N dalam kurung sigma xi yi kurang dalam kurung sigma xi kali dalam kurung sigma yi per akar N sigma xi pangkat 2 dikurang xi pangkat 2 kali dalam kurung N dalam kurung sigma yi pangkat 2 dikurang yi dalam kurung pangkat 2. Rxy adalah koefisien korelasi produk momen, N adalah jumlah responden, Xy adalah skor setiap item pada percobaan pertama, dan Y adalah skor setiap item pada percobaan selanjutnya. Signifikansi koefisien korelasi dapat ditentukan dengan dua cara. Cara pertama dengan membandingkan koefisien korelasi dengan tabel R produk momen. Dikatakan signifikan jika nilai R hitung lebih besar saat dibandingkan dengan R tabel pada tabel R produk momen, atau RI itu lebih besar daripada RT. Cara kedua dengan uji T. Ini adalah rumusnya. T sama dengan R akar N min 2 per akar 1 min R pangkat 2. T adalah nilai T hitung, R adalah koefisien korelasi, N adalah jumlah responden. Yang kedua ada ekuivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen, sebanding atau sepadan. Percobaan dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan instrumen satu dengan percobaan instrumen yang lainnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Yang ketiga ada internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua atau split half dari Spearman-Brown, KR20, KR21 atau dengan teknik Alpha-Cronbach. Hasil pengujian tersebut kemudian dianalisis dengan teknik tertentu tergantung jenis instrumennya. Yang pertama ada Spearman-Brown split half. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi. Teknik split half dari Spearman-Brown dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hasilnya memiliki satu jawaban benar. Uji reliabilitas menggunakan teknik split half dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Kemudian hasil uji dibagi menjadi dua. Pembagian ini biasanya didasarkan pada soal ganjil dan genap. Nah, ini adalah rumus Spearman-Brown. RI sama dengan 2RB per 1 plus RB. RI adalah reliabilitas internal seluruh instrumen, sedangkan RB adalah korelasi produk momen antara belahan ganjil dengan belahan genap. Yang kedua ada KR20 dan KR21. Teknik pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi yang selanjutnya dibahas adalah teknik Kuder-Richardson atau sering disingkat KR. Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar saja. Rumus KR yang sering digunakan adalah KR20 dan KR21. Kedua teknik KR tersebut memiliki kriteria instrumen khusus untuk bisa menggunakan rumusnya.
Saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Ini adalah rumus KR20, yaitu RI sama dengan K per K-1 kurung ST pangkat 2 per sigma PI QI per ST pangkat 2. RI adalah reliabilitas internal instrumen, K adalah jumlah item soal dalam instrumen, PI adalah proporsi banyaknya subjek yang menjawab setiap item soal, QI adalah 1 min PI, ST pangkat 2 adalah varian total. Saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal, maka untuk menguji reliabilitasnya digunakan rumus KR21. RI sama dengan K per K-1 kurung 1 min M dalam kurung K min M per K dalam kurung ST pangkat 2. RI adalah koefisien reliabilitas alpha Cronbach, K adalah jumlah item soal, sehingga saya pakai jumlah varian skor tiap item, ST pangkat 2 adalah varian total. Menurut Frenkel, Whelan, dan Hyun 2012, suatu instrumen dikatakan reliable apabila nilai koefisien reliabilitas KR lebih dari 0,70 atau RI-nya lebih besar dari 0,70. Yang ketiga ada alpha Cronbach. Pengujian reliabilitas menggunakan alpha Cronbach dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, angket, atau kuesioner. Rumus koefisien reliabilitas alpha Cronbach adalah sebagai berikut. RI sama dengan K per K-1 dalam kurung 1 dikurang sigma SI pangkat 2 per ST pangkat 2. RI adalah koefisien reliabilitas alpha Cronbach, K adalah jumlah item soal, sigma SI pangkat 2 adalah jumlah varian skor tiap item, ST pangkat 2 adalah varian total. Rumus varian item dan varian total. ST pangkat 2 sama dengan sigma XT pangkat 2 per N dikurang dalam kurung sigma XT pangkat 2 per N pangkat 2, dan ST pangkat 2 sama dengan JKI per N dikurang JKS per N pangkat 2. SI pangkat 2 sama dengan varian tiap item. JKI adalah jumlah kuadrat seluruh skor item, JKS adalah jumlah kuadrat subjek, N adalah jumlah responden, ST pangkat 2 adalah varian total, dan XT adalah skor total. Jika koefisien reliabilitas alpha Cronbach telah dihitung atau RI, nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria koefisien reliabilitas alpha Cronbach untuk instrumen yang reliable. Menurut Nunali dalam standar 2003 menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliable jika koefisien reliabilitas alpha Cronbach lebih dari 0,70 atau RI-nya lebih besar dari 0,70. Dan standar sendiri 2003 menyatakan bahwa koefisien reliabilitas alpha Cronbach tidak boleh lebih dari 0,90 atau RI-nya di bawah 0,90. Baiklah teman-teman, kira-kira begitulah penjelasan mengenai cara menentukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salah hilap saya mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.